hari ini? Adalah untuk anak dan cucu kita. Dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Iya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya langsung ke Pak Darmadi lagi. Pak Darmadi, Anda sempat mengatakan bahwa kalau ini tidak diawasi dengan baik akan menjadi monster. Apa maksud Anda, Pak Darmadi? Iya, kalau ini kan kalau tidak diawasi dengan baik kan tentu pasti nanti implementasinya kan hancur. Karena apa? Karena dana yang begitu besar dikelola, aset yang begitu besar dikelola, dipercayakan Danantara. Kalau kemudian pengawasannya lemah, maka pasti akan bermasalah begitu. Maka yang muncul Danantara akan menjadi monster gitu. Monster dalam pengertian dia bisa membuat rakyat bukannya sejahtera, negara bukannya sukses, tapi negara gagal, ya. Jadi artinya ini juga pertaruhan besar memang Danantara ini. Makanya di Komisi 6 ini, di Panja BUMN ini, kita membahas dengan sangat teliti. Artinya apa? Segala macam pengawasan kita perkuat terus-menerus. Awalnya audit kepada badan itu tidak diusulkan, tidak diaudit oleh BPK. Tapi kemudian Komisi 6 bersama pemerintah menyetujui bahwa itu diperiksa oleh BPK. Sebentar Pak Darmadi, ini jadi Pak Darmadi, mohon maaf saya agak mau mengkonfirmasi karena kan revisi undang-undang yang kemarin kita saksikan mengatakan bahwa BPK dan KPK tidak bisa mengaudit kecuali dengan izin DPR. Nah, saat ini sebenarnya seperti apa pengawasan kepada Danantara, Pak Darmadi? Nah, inilah yang banyak berita-berita simpang siur di media maupun di masyarakat karena memang belum membaca BUMN-nya. Kami kan yang membuat, artinya apa? Kami tahu persis bahwa awalnya di dalam draft awal itu Badan Danantara itu tidak diaudit oleh BPK, diaudit oleh auditor. Tetapi kemudian pemerintah dan Komisi 6 bersepakat merubah itu menjadi diaudit oleh BPK. Itu di pasal 3K, ingat saya. Kemudian untuk BUMN sendiri, di holding-holdingnya, holding operasional maupun holding investasi, itu nanti auditnya dilakukan oleh auditor publik. Seperti yang sekarang ini, setiap tahun diaudit tetap seperti biasa. Jadi tetap diaudit. Nah, kemudian nanti untuk tujuan tertentu, itu nanti harus mendapat persetujuan DPR. Dan banyak lagi bahwa bukan hanya audit, ya, di situ juga ada komite pengawas, ada penasehat, ada Kementerian BUMN, dia bertindak sebagai kepala Dewan Pengawas untuk menterinya. Jadi ini kita harapkan dengan pengawasan yang ketat tersebut, ini nanti bahwa BUMN Danantara ini akan memang betul menjadi malaikat buat rakyat. Dia bisa bekerja dengan baik, menciptakan multiplier effect, di leverage dengan baik, sehingga kesejahteraan rakyat akan meningkat begitu. Baik. Nah, yang saya minta kepada pemerintah adalah marilah mulai sekarang mengedukasi ke publik, ya, supaya publik tahu, tidak simpang siur mengenai Danantara ini. Kami di DPR juga kan mengedukasi juga ke masyarakat, terutama ke rakyat, bahwa apa itu Danantara. Jadi
kuncinya adalah nanti di integritas daripada pelaksanaannya. Iya. Pelaksananya ini harus berintegritas. Baik. Karena kalau tidak berintegritas, tidak punya kompetensi, ya memang berat dan antara. Saya harus katakan dari awal bahwa memang berat kalau pelaksananya, badan pelaksananya tidak benar begitu. Jadi kita juga undang-undang banyak pembicara, pakar-pakar, banyak profesor untuk kita undang ke DPR untuk mendengarkan mengenai Danantara dan kita adopsi semua, Tasya. Baik. Jadi artinya memang kita ciptakan ini supaya bisa berguna buat kesejahteraan rakyat begitu. Baik, Mas Harjuno sudah agak sedikit lega tidak dengan penjelasan Pak Darmadi? Ya, sebetulnya secara posisi itu dengan apa yang kemarin sudah dibuat, dengan Kepres 30 2025 dari Presiden juga, bisa dibilang sedikit lega. Hanya saja ini Indonesia. Kenapa begitu? Pengawasan itu harus konkret. Kalau saya sebagai pengamat, saya melihatnya begini. Danantara ini kan sebagai super holding berbeda dengan Temasek atau Khasanah yang ada. Mereka membuat super holding itu dengan profit BUMN dari proses-proses tahun-tahun sebelumnya, bahkan puluhan tahun. Yang harus diketahui, Danantara ini bukan hanya sekedar mengelola aset 900 miliar dolar lebih. Tapi untuk melahirkan Danantara, saya tadi sampaikan kan, itu dibutuhkan kurang lebih 20 miliar dolar, itu kurang lebih 320 triliun. Dana yang tidak sedikit. Artinya di dalam proses ini kita ketahui bersama, tadi pagi Pak Presiden juga sampaikan, atas dasar adanya Danantara dan BUMN-BUMN besar itu yang 7 BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, PLN, Pertamina dan sebagainya itu yang besar dikelola Danantara. Presiden sudah menyampaikan, we open collaboration, we open investment. Jangan sampai Danantara ini dijadikan untuk justru mengambil posisi investasi dari luar negeri. Tapi pengelolaannya harus benar. Agar supaya apa? Program-program jangka panjang ini bisa membuat Danantara ini supaya saya tadi sampaikan tidak bergantung utang luar negeri, kesejahteraan itu benar-benar untuk masyarakat. Nah, terkait masalah aturannya harus betul-betul konkret. Ada nanti audit eksternal, internasional audit. Ada BPK sebagai auditor negara juga bisa mengaudit. Tapi juga kita harus melihat, jangan Danantara ini seolah-olah sudah kita tidak anggap, kita tidak merespon posisi apa yang menjadi pertaruhan Presiden Prabowo ini dengan optimis, sehingga justru ini ditekan terus. Nanti bagaimana mereka kerja? Mereka kerja aja belum, nanti tiba-tiba sudah langsung ditekan, sudah disuuzonin. Tidak begitu. Yang jelas pengawasan itu harus konkret. Masyarakat saya rasa sekarang ini cerdas. Sekarang apapun juga masyarakat ini sudah bisa melihat, tetapi jangan sampai yang terjadi di Indonesia, mohon maaf saya singgung sedikit, ada skandal 25 tahun lalu seperti skandal BLBI, itu persis. Ada suntikan dana juga 144 triliun awalnya. Di era pemerintahan berikutnya ditambah lagi 210 triliun. Ditambah lagi ada patut diduga fiktif 430 triliun sampai 640 triliun. Jangan sampai Danantara ini dibuat nanti dianggap kurang lagi, ada modalnya kurang lagi. Karena kita tahu bahwa proses-proses sebelumnya BUMN kita ini bukan untung. Banyak BUMN kita ini rugi, termasuk kita tahu ada maskapai kita itu Garuda juga rugi, Pertamina dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Mas Rizal mungkin mau menambahkan, cukup bisa legakah dengan penjelasan bahwa ternyata BPK KPK bisa mengaudit? Memang harus clear ya, clear gitu. Dan itu memang jangan normatif gitu ya, tetapi harus dalam hitam atas putih, karena harus ada peraturannya. Betul, berarti harus clear ya, karena kan juklak juknis dan lain sebagainya harus clear. Yang menjadi concern adalah bagaimana mekanisme kerja Danantara itu yang belum kita ketahui. Itu yang harusnya artinya tata dan juga kelolanya. belum dijelaskan ya. Betul, tata kelolanya. Apalagi misalnya CEO-nya itu menjabat. Mari kita sambil menunjukkan ya di grafis seperti apa struktur Danantara. Tadi ada yang bisa kita sampaikan seperti apa struktur Danantara yang dikepalai oleh Presiden Prabowo Subianto. Di Dewan Pengawas nanti ada Erick Thohir sebagai ketua, Mulyaman Hadad sebagai wakil ketua, Sri Mulyani sebagai anggota. Kemudian di Dewan Penasehat ada SBY dan Jokowi. Nah, di struktur jajaran direksi tadi sudah kita saksikan. Di CEO ada Rosan Ruslani. Ya, ini Rosan Ruslani sebagai CEO. Kemudian Chief Operation Officer ada Doni Oskaria. Dan Chief Investment Officer Pandu Syahrir. Boleh ya kita bahas sedikit soal Pandu ya. Ini kan peran dia akan cukup penting untuk memutuskan investasi apa yang akan dipilih oleh Danantara. Mungkin Mas Rizal mau. Iya,
Dan ini titik kritisnya Danantara ada di sini. Iya. Bagaimana memilih dan juga mengeksekusi ya proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan atau bisnis yang bisa memberikan impact terhadap ekonomi. Saya kira menjadi catatannya adalah profesionalitas itu harus kedepankan. Oke. Bisa nggak ya, tapi kita kemudian mempercayai bahwa akan profesional? Justru ya orang-orang ini kan punya jabatan lain ya di itu yang pemerintahan justru Prabowo. menjadi masukan kepada pemerintah supaya independensi, profesionalitas terjaga, akuntabilitas secara publik juga terjaga. Alangkah bijaknya mereka fokus ya. Apa jadi harusnya lepas jabatan yang sebelumnya? Jabatan dari yang ada saat ini gitu. Termasuk mengenai CEO-nya menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Meskipun kemudian dia berkilahnya kalau di UEA kan juga Menteri Investasinya menjabat sebagai Kepala Sovereign Wealth Fund. Betul. Bisa tidak dengan argumentasi seperti itu? Saya kira kita masih baru. Ini masih baru. Tata kelolanya masih mencari bentuk gitu ya. Bahkan apa yang akan dilakukan operasionalnya, investasi realnya nanti, bahkan mobilitas aset negara untuk mendorong perekonomiannya kan masih secara teknis tata kelolanya kan masih harus ada integrasi antar BUMN, koordinasi antar BUMN. Dan yang menariknya lagi adalah level menteri, katakanlah Pak Rosan, kemudian diawasi oleh menteri lagi. Kan ini nampaknya secara secara nomenklatur kelembagaan nampaknya nggak pas gitu. Ya, saya kira penting kiranya CEO dan juga pelaksana dari BPI ini justru mereka independen, kemudian fokus serta ya concern dengan Danantara karena tugasnya ini nggak mudah apa yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya gitu ya. Dan ini berat apalagi di awal itu nggak mudah. Nomenklatur, standar kinerja, tata kelola dan lain-lain. Oke, Mas Harjuno mungkin mau menambahkan dari struktur Danantara saat ini. Jelas Danantara ini tidak bisa dibuat main-main. Poinnya itu. Artinya tadi seperti disampaikan, sekarang ini secara struktur Danantara tetap harus fokus. Dari mulai CEO, Dewan Pengawas semua itu tidak boleh orang yang rangkap jabatan seharusnya. Tapi ini bahkan Dewan Pengawasnya pun Menek BUMN kan, Ketua Dewan Pengawasnya. Nah, ini sesuatu yang harus kita lihat bahwa di dalam proses kinerja Danantara ini suatu pertaruhan yang mempertaruhkan dana publik. Ini adalah investasi yang sumber dari investasi atas dasar efisiensi dan sebagainya itu pasti ada dana APBN. Dana APBN itu 70% itu dana yang disetor oleh rakyat melalui pajak secara ngos-ngosan. Bayangkan saja, kadang-kadang secara konteks ini mungkin seperti tadi disampaikan juga bahwa ini sudah ada aturannya dan antara bukan tidak bisa diaudit. Presiden Prabowo juga sampaikan bahwa kapanpun bisa diaudit. Tapi kan realisasinya nanti kita tidak tahu. Jangan sampai ini terjadi permainan di dalam prosesnya meskipun kita harus bisa melihat kinerjanya juga. Tapi dalam kondisi ini jangan dibuat main-main. Lahirnya Danantara bukan tidak dengan uang. Ini bukan hanya peralihan dari BUMN terus kemudian membentuk Danantara. Ada modal kerjanya. Pengelolaannya pun pengelolaan dana besar. Bayangkan yang dikelola oleh Danantara ini 3 kali lipat daripada postur APBN kita. Jadi ini tidak bisa main-main. Baik, saya ke Pak Darmadi lagi. Pak Darmadi, apa komentar Anda tentang struktur dari Danantara ini? Kalau kita lihat kan CEO-nya nih bisa kita lihat jabatannya saat ini Menteri Investasi, yang juga kalau kita lihat lagi sebelumnya adalah mantan dari Ketua Tim Pemenangan TKN, kemudian Pandu Syahrir yang sekarang jadi CEO-nya juga adalah Wakil Bendahara TKN, masih juga menjabat Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin, ada Wakil Presdir PT Toba Bara di Rut Elektrum, jadi masih memiliki jabatan di berbagai posisi. Apa komentar Anda, Pak Darmadi? Kalau kita mulai dari pelaksana ketua badan, Rosan itu sepak terjangnya sudah lama ya. Saya pikir lulusan Oklahoma State University, S2-nya di Antwerpen, Belgia, ya. Pengalamannya sebagai menteri juga sudah. Saya pikir kerjanya inline. Nah, kemudian Erik itu kan ketua Dewan Pengawas, dia ngerti tentang operasional, ngerti tentang investasi, ya. Doni Oskaria itu kan lama jadi di Root Engineering,
banyak besarin grup CT. Kemudian kita juga lihat kiprahnya di Wamen juga cukup baik, ya. Pandu juga lulusan Stanford kalau nggak salah, lulusan Harvard atau Stanford, ya, malah melintang di dunia investasi, ya. Jadi sebetulnya kalau orang-orang ini kita secara kompetensi kita nggak percaya, siapa lagi yang kita harus percaya, kan? Jadi artinya dari sisi yang nanti kita harus lihat dengan dalam itu adalah soal integritas, ya. Kalau kompetensi sudahlah, kita ngerti lah bahwa orang-orang ini kompetensinya cukup ada. Nah, integritas inilah yang kemudian kita awasi. Apakah mereka tidak ada pertanggungjawaban hukum, Tasya? Ada pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian bisa dikenakan. Jadi mereka bisa diperiksa, bisa ditangkap, bisa masuk dalam pertanggungjawaban hukum jika mereka melanggar, mereka lalai, ya, tidak patuh, ya, dengan sengaja pelanggar hukum dan sebagainya, mereka tetap bisa dikenain pertanggungjawaban hukum. Jadi kita juga melihat bahwa ini sangat kita perhatiin semua aspek. Kalau kemudian kita meragukan mekanisme kerjanya, nanti kan diturunkan dalam PP, ya, RPP-nya sudah dibuat, draftnya sudah jadi. Jadi artinya PP juga nanti mendetailkan semua mekanisme kerja daripada undang-undang ini. Kemudian undang-undang ini nggak main-main, ini kan undang-undang, bukan PP, bukan Kepres. Ini undang-undang yang di mana undang-undang ini juga menyangkut ada konsekuensi hukum begitu. Jadi ya sudah, kita percayakan dulu, kita lihat sepak terjangnya. Memang ini uang rakyat, kita tahu, ya. Tetapi ini juga kan leg spesialis karena kita mau ini business judgment rule, bahwa di mana kalau kita melihat selama ini BUMN banyak tidak lincah. Kenapa tidak lincah? Karena terlalu banyak undang-undang yang harus dipatuhi, puluhan undang-undang harus dipatuhi, sehingga membuat undang-undang itu tidak bisa membuat BUMN bergerak dengan lincah. Kemudian banyak direksi takut mengambil keputusan karena takut dikriminalisasi hukum. Jadi artinya apa? Artinya apa? Membuat BUMN itu tidak bisa berlincah bergerak. Maka kita coba melihat bahwa BUMN ini nantinya harusnya bisa membuat BUMN ini bergerak lincah, menembus pasar global juga, menarik investasi sebanyak mungkin, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu. Baik. Jadi artinya kita kasih waktu, Tasya, untuk mereka bekerja. Kita awasi dengan ketat, kita kasih waktu. Kalau belum apa-apa kita udah kritik, kita sudah takut. Kan kita belum jelas ini seperti apa. RPP-nya aja, peraturan pemerintah aja belum keluar, kan? Detailnya aja belum ada. Gimana kita mau tahu SOP, mekanisme kerja, ya? Kita tunggu PP-nya keluar seperti apa. Oke. Tasya belum pegang PP-nya. Karena belum keluar kan, Pak? Iya. Makanya kan belum kan. Nah, kita kan tunggu detailnya ini. Oke, Pak Darmadi, tapi mungkin detailnya kan nanti bagaimana mereka menyusun ini. Oke, Pak Darmadi, tapi mungkin salah satu yang mengakibatkan BUMN memang dianggap tidak lincah selama ini selain undang-undang kan juga ada kritikan bahwa bagaimana BUMN itu selalu menjadi tempat untuk jabatan-jabatan politis. Bagaimana kemudian direksi itu tidak bisa bergerak karena terlalu banyak bos yang harus dilayani dari berbagai partai politik yang kemudian ditempatkan. Bagaimana kemudian orang atau publik bisa mendapat jaminan saat ini Danantara tidak akan seperti itu? Jadi ingat, Tasya, waktu kita buat undang-undang ini, hak eksklusif 1% saham Dwi Warna itu kan dikuasai Kementerian BUMN. Di dalam hak eksklusif daripada 1% saham Dwi Warna, Menteri diberi wewenang untuk mengangkat menteri, direksi dan komisaris dengan persetujuan Presiden. Kalau nggak ada persetujuan Presiden, nggak mungkin bisa diangkat sekarang. Kalau dulu begitu bangun tidur, ya, menterinya pikir mau ganti Tasya, langsung diganti. Ya, dia mimpi Tasya begini-begini, kemudian dia langsung ganti besoknya. Sekarang nggak bisa, harus ada persetujuan Presiden. Jadi semua harus melalui Presiden Prabowo Subianto ya, Pak Darmadi? Betul, karena persetujuan Presiden. Nah, sekarang dengan persetujuan Presiden kita pilih kok, 58% pilih Prabowo kok. Ya kan, masa nggak percaya lagi sama Presiden sebagai kepala pemerintahan? Yang penting kita awasi dengan ketat. Tasya awasin, media awasin, DPR awasin, KPK awasin, BPK awasin, auditor awasin, semua awasin. Kalau itu dilakukan dia melanggar seperti 1MDB, ada political intervensi,
Nah, yang mengakibatkan mereka bangkrut dan sebagainya, ya kita kritik dengan tajam. Kan Pak Presiden sudah bilang, silakan dikritik, silakan diaudit. Ya, nah kalau itu dilakukan, ini udah jaminan undang-undang dikritik boleh dan sebagainya masih nggak boleh. Ya, apalagi yang bisa kita percaya Tasya kalau udah seperti demikian. Yang penting ujungnya buat kesejahteraan rakyat. Berguna nggak dia buat rakyat? Kalau nggak berguna, kita DPR, jangankan media, DPR duluan mengkritik begitu. Dan berapa banyak rangkap jabatan? Saya paling keras mengkritik soal rangkap jabatan. Selalu saya kritik di DPR. Karena memang saya melihat bahwa kalau nggak perlu amat ya jangan rangkap jabatan memang. Saya setuju itu. Dari dulu saya setuju bahwa rangkap jabatan kalau nggak butuh-butuh amat ya jangan. Tapi kalau memang ada keperluan mendesak bisa diterima secara akal sehat, ya kita coba terima dulu, lihat kinerja dia begitu. Kalau Rosan ya dia megang investasi, dia megang Danantara, agak inline itu kita lihat, agak inline kerjaannya. Jadi saya pikir itu Tasya. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.